Ketika sebuah mobil yang di dalamnya digantungkan sebuah bandul bergerak dengan kecepatan konstan, maka bandul akan tetap berada dalam posisi lurus. Fenomena ini berkaitan erat dengan teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Menurut Einstein, hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Einstein juga menyatakan bahwa gerak itu bersifat relatif, tetapi hukum alam bersifat mutlak. Contoh lain, ketika kita berada dalam sebuah bus yang sedang melaju dengan kecepatan konstan 80 km per jam dan kita melempar sebuah koin ke atas, maka koin akan jatuh kembali ke tangan kita, tidak lari ke depan atau oleng ke kiri kanan, jika busnya bergerak dengan kecepatan konstan. Dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum alam akan berlaku sama untuk semua keadaan inersia yang sama. Dari konsep Einstein tersebut muncullah dua postulat Einstein. Yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan yang lain. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Relativitas kecepatan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan V aksen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikali V2 per C pangkat 2, di mana V1 adalah kecepatan benda pertama, V2 kecepatan benda kedua, V aksen kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2, dan C adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat, di mana L adalah panjang benda pada kerangka bergerak, L0 adalah panjang benda pada kerangka diam, V kecepatan benda terhadap kerangka diam, C kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terkadang persamaan ini dapat ditulis dengan L sama dengan L0 dibagi gamma, di mana gamma itu sendiri adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau kata Einstein, massa benda yang bergerak M akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau M0. Hal ini dapat dituliskan dalam persamaan M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana M adalah massa benda saat bergerak dalam satuan kilogram, M0 adalah massa benda saat diam, V kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C kecepatan cahaya. Relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan dengan delta T sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dalam satuan sekon. Delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya.
Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan dengan persamaan E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. Sehingga E sama dengan MC kuadrat sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Sementara itu, hubungan antara energi total dan energi diam serta energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E0 ditambah EK, sehingga EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat, di mana E0 adalah energi diam dalam satuan Joule, E adalah energi total dalam satuan Joule juga, M0 adalah massa benda saat diam, M adalah massa benda saat bergerak, V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan EK adalah energi kinetik benda. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya C akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Adapun persamaannya yaitu P sama dengan M dikali V sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Sehingga persamaan energinya menjadi E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah dalam kurung P dikali C pangkat 2. Di mana P adalah momentum relativistik dalam satuan Newton sekon, M0 adalah massa benda saat diam, E adalah energi total, E0 adalah energi diam, V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal yang pertama, periode ayunan matematis di permukaan bumi adalah 2,4 sekon. Jika ayunan diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, tentukan periode ayunan tersebut. Dari soal dapat diketahui periode ayunan matematis di permukaan bumi dapat kita tulis sebagai delta T0 sama dengan 2,4 sekon. Kemudian kecepatan pengamat yang bergerak 0,8 C. Di sini kita bisa menentukan periode ayunan tersebut yaitu delta T. Ini periode ayunan yang diamati oleh pengamat yang bergerak ya. Jadi delta T sama dengan 2,4, rumusnya dulu, delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya, jadi delta T sama dengan 2,4 per akar 1 min dalam kurung 0,8 C tutup kurung kuadrat dibagi C kuadrat. Ini hasilnya kan 2,4 dibagi akar 1 min 0,64 C kuadrat. C kuadrat di atas dengan di bawah bisa dicoret sehingga 1 dikurang 0,64 sama dengan akar 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6, jadi 2,4 dibagi 0,6 sama dengan 4 sekon. Jadi jawabannya 4 sekon. Soal nomor 2, pion memiliki waktu paruh 18 nanosekon dalam kerangka acuan pion. Sebuah berkas pion meninggalkan suatu akselerator dengan laju 0,8 C. Tentukan jarak yang ditempuh pion saat separuh pion akan meluruh.
Dari soal diketahui bahwa waktu paruh pion dalam kerangka acuan pion adalah 18 nanosekon. Ini kita tulis sebagai delta T0, kita konversikan dulu ke sekon, jadi nilainya adalah 18 kali 10 pangkat minus 9 sekon. Kemudian V-nya 0,8 C, dan dari sini kita pakai delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita cari delta T-nya dulu ya. Jadi kita masukkan aja angkanya, 18 kali 10 pangkat minus 9 dibagi akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Hasilnya adalah 18 dibagi 0,6. Hasilnya yaitu 30 kali 10 pangkat minus 9 sekon. Kemudian, delta T yang sudah ketemu ini kita masukkan ke dalam persamaan L sama dengan V dikali delta T. Ini rumus jarak pada gerak lurus ya. Jadi, kita masukkan angkanya, V-nya 0,8 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Karena nilai kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian delta T-nya kita masukkan 30 kali 10 pangkat minus 9. Jawabannya adalah 2,4 meter. Soal ketiga, sebuah elektron yang mempunyai massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Tentukan energi kinetiknya. Di sini barusan kita bahas juga, kita gunakan persamaan EK sama dengan M0 kali C kuadrat dalam kurung 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Hasilnya yaitu M0C kuadratnya tetap kita gunakan itu, nggak perlu diubah. Kemudian tinggal kita masukkan nilai V-nya 0,6. Jadi hasilnya seperti ini ya. Tuh, C kuadratnya bisa dicoret. Jadi ketemunya adalah 0,25 M0C kuadrat.